Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar GKPB Jemaat Gabriel yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Apa kabarnya? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik dan sehat bersama dengan anggota keluarga di rumah kita masing-masing. Kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan melalui bacaan minggu pagi ini yang terambil dari kitab Yesaya pasal 66 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Demikian sabda Tuhan. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya Aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan seperti seorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat, maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam 2 minggu ini semua kita umat Tuhan, Gereja Kristen Protestan di Bali diajak untuk beribadah sementara dialihkan di rumah kita masing-masing. Dalam rangka bahwa kita bergerak bersama untuk ikut secara serentak memutuskan mata rantai virus corona yang sedang melanda dunia ini, tak terkecuali Indonesia dan juga di Bali. Dalam minggu ini kita juga masuk dalam minggu keempat masa sengsara. Dan juga dalam minggu ini kita masuk dalam minggu Laetare. Artinya bersukacitalah bersama-sama Yerusalem. Apa arti dari bersukacitalah bersama-sama dengan Yerusalem? Melalui bacaan kita pada minggu pagi ini, kita diajak untuk melihat bagaimana firman Tuhan datang kepada Israel melalui nabinya, yaitu Nabi Yesaya, untuk memberikan sebuah janji, untuk memberikan sebuah pengharapan, di mana saat itu bahwa bangsa Israel sedang mengalami suasana duka cita, suasana masa perkabungan ketika berada dalam masa pembuangan yang penuh dengan kesedihan, penuh dengan suasana yang tidak mengenakan, penuh dengan suasana penderitaan, bahkan juga dalam penindasan. Dalam masa-masa itu bangsa Israel harus menjalaninya. Tetapi tidak hanya masa-masa itu yang dialami. Sebab pada suasana tiba waktunya yang berbeda. Bahwa Tuhan juga berjanji ada sukacita setelah duka cita yang dialami oleh Israel. Yaitu ketika mereka akan kembali lagi ke Yerusalem. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, arti dari makna teks ini juga mau mengajak dan menunjukkan kepada kita bahwa dalam situasi masa sulit,
kondisi yang berat yang dihadapi oleh bangsa Israel itu, sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Hal itu dapat kita lihat bagaimana digambarkan bahwa kasih Tuhan kepada Israel seperti seorang ibu kepada anaknya. Kita bisa membayangkan kalau seorang anak mengalami sakit, maka seorang ibu pun sebagai orang tua juga akan mengalami rasa sakit itu, rasa sedih itu, rasa menderita itu. Gambaran kasih Tuhan seperti seorang ibu kepada anaknya yang membelai di pangkuannya, memberikan penguatan, memberikan penghiburan, menggendong bangsa Israel. Itu juga adalah bagian bahwa kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam masa-masa itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini juga mengajak kepada kita untuk melihat bahwa sesungguhnya kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Bahkan juga kasih Tuhan digambarkan tidak hanya seperti seorang ibu kepada anaknya. Kasih Tuhan juga digambarkan akan memberikan sukacita setelah masa duka cita itu, seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat dan tangan Tuhan nyata kepada penyertaan Israel. Jikalau semua makna itu kita refleksikan dalam konteks kita bersama-sama, di mana bahwa gereja juga ikut ambil bagian bertanggung jawab, ikut ambil bagian bersama bersolider dengan situasi kondisi wabah virus corona yang melanda seluruh negeri, bahkan juga tak terkecuali kita di Bali saat ini. Salah satu cara yang dilakukan oleh gereja Bali bahwa setiap umat diarahkan untuk beribadah di rumah masing-masing. Itu juga bagian dari bahwa kita mendukung apa yang menjadi himbauan dari pemerintah, dari Gubernur Bali, bahkan juga dari PGI, terlebih secara khusus himbauan dari sinode kita. Apa yang dilakukan sampai saat ini adalah bagian dari iman kita. Kita peduli kepada sesama. Kita bersolider bersama dengan mereka para korban. Bahwa kita tidak ingin semakin bertambah banyak para korban yang mengalami sakit, bahkan juga mengalami kematian. Melalui beribadah di rumah itu adalah salah satu cara bahwa kita ikut ambil bagian peduli memutuskan mata rantai penyebaran virus corona melalui dari rumah kita masing-masing. Yang kedua, apa yang dapat kita lihat melalui teks ini adalah bahwa kasih Tuhan seperti seorang ibu kepada anaknya. Bahwa kasih Tuhan juga seperti rumput yang begitu dibuatnya bertumbuh dengan lebat. Dan mata Tuhan selalu ada pada masing-masing kita. Ketika kita diarahkan, dikarantina, tidak keluar rumah seminimal mungkin, ada banyak hal yang positif yang juga dapat kita ambil hikmahnya. Kita menjadi bersolidaritas bersama dengan keluarga untuk saling bergandengan tangan, berprihatin bersama dengan situasi yang dialami oleh dunia dan juga di negeri ini, Indonesia. Kita juga diajak untuk lebih saling mengasihi relasi satu dengan yang lain bersama dengan anggota keluarga kita. Kita menjadi lebih didekatkan lagi untuk senantiasa bagaimana kita datang membangun persekutuan kita dalam rumah kita masing-masing. Membangun kepekaan kita satu dengan yang lain, membangun kebersamaan kita, dan juga membangun rasa cinta kasih kita kepada Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa ada duka cita, bahwa ada sukacita setelah duka cita, bahwa ada kegirangan setelah masa perkabungan. Itu juga adalah bagian dari gambaran yang kita hadapi saat ini. Kita tidak hanya diajak untuk mementingkan dan peduli pada diri kita sendiri, tetapi kita diajak untuk melangkah keluar. Bagaimana juga kita berprihatin bersama kepada para korban, bahkan juga kepada para medis, para dokter, pihak rumah sakit yang dengan penuh kerelaan mereka sampai mempertaruhkan nyawanya untuk menolong mereka yang terpapar virus corona. Dengan demikian kita juga diajak untuk turut mendukung mereka di dalam doa, untuk mendukung mereka dengan cara mari kita tertib, mari kita mendisiplinkan diri kita untuk bagaimana menggunakan waktu-waktu karantina ini dengan penuh hikmat dan bijaksana, sambil kita waspada, sambil kita menjaga kesehatan dan pola hidup yang sehat. Sehingga apa yang menjadi pengharapan dan cita-cita kita bersama dengan dunia dan negeri ini, maka biarlah wabah virus corona ini akan segera dapat berlalu dan kita dapat dipulihkan dan disembuhkan, tidak hanya secara jasmani tetapi kebersamaan kita terus terjalin di dalam cinta kasih kita kepada Tuhan. Salam damai untuk kita semua dan salam sehat bagi kita bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, melalui firman-Mu kami diingatkan kembali bahwa seringkali situasi dan peristiwa-peristiwa tidak dapat kami hindarkan. Tetapi satu hal yang selalu dapat kami rasakan dalam situasi apapun, Tuhan selalu ada bagi setiap umat-Mu. Bahkan juga Engkau sangat mengasihi dunia ini. Sekalipun dalam situasi keprihatinan kami bersama menghadapi wabah virus corona ini, bahwa Tuhan tidak sedang menghukum kami, melainkan Engkau sedang menunjukkan kasih setia-Mu, sebagaimana digambarkan bahwa Engkau seperti seorang ibu yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kekuatan, yang penuh dengan penghiburan, bahkan memangku dan menggendong setiap kami anak-anak-Mu, bahkan seluruh dunia ini sedang ada dalam rangkulan-Mu. Engkau turut bersolider, Engkau turut berprihatin, Engkau turut menangis, Engkau turut merasakan apa yang kami rasakan, segala penderitaan, segala kesedihan, bahkan juga dalam gumul juang kami menghadapi virus corona ini. Ya Tuhan, biarlah dalam cinta kasih-Mu, Engkau terus mengajak kepada kami setiap orang siapapun mereka untuk bergandengan tangan, untuk kami membangun kerjasama dan saling peduli satu dengan yang lain bersama satu tujuan untuk memutuskan mata rantai virus corona sehingga semuanya akan dapat berjalan dengan baik dan semuanya menjadi pulih oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Engkau memberkati setiap kami masing-masing dalam keluarga kami. Tuhan memberkati setiap orang yang terus berjuang, yang menaruh pertolongannya, bahkan memberi hatinya dan dirinya untuk menolong mereka yang terpapar virus corona. Baik mereka yang bekerja di rumah sakit, baik itu pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial, bahkan juga gereja Tuhan. Biarlah kami semua menjadi garda terdepan untuk ikut bersama-sama saling menolong satu dengan yang lain. Kami boleh menjaga kewaspadaan, hidup disiplin dan tertib,
bahkan menghargai himbauan-himbauan yang telah ditentukan dan diarahkan oleh pemerintah maupun oleh sinode kami, bahkan juga untuk bersama-sama bersolidaritas dalam situasi gumul juang corona ini. Terima kasih ya Bapa, dan selanjutnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pada hari ini dalam pimpinan dan cinta kasih serta berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Tuhan menyertai kini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.